lihat satu lebih panjang, lebih tinggi, kemudian kulitannya lebih tebal yang ini. Terus kepalanya pun kayak kekar ya. Porem. Porem, bisa dikatakan porem. Ini alhamdulillah ketiganya ini kok jantan semua ya. Ya rezeki mas. Rezeki ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi di channel Ki Biasa. Di kesempatan kali ini, pagi-pagi ini saya ini berada di kandang Om John Ngaritan, di mana di sini mau melihat anakan dari Sumarijah, dan ini adalah anakan yang ketiga kalinya. Alhamdulillah ini jantan lagi nih lur untuk anaknya ini udah 3 kali beranak berturut-turut jantan semua. Dan sebelum ini di sini juga ada koleksi di kandang baru Om John ini. Ini ada sapi calon indukan, ini masih IB, tapi kemungkinan insya Allah ini jadi nih lur. Ini sapinya cukup cantik, untuk kaki-kakinya pun enak ini lur. Ini masih doro ini. Ini 1,5 tahun loh ya enak Om ya. Oh ini ya udah birahi, udah IB 1,5 tahun ada lur. Ini calon penerus Sumarijah ini. Nah, jadi di bawahnya Sumarijah udah dipersiapkan sama Om John buat breeding di kandang sapinya Om John ini. Ini berarti anaknya umur berapa Om? Telung dino? 1 minggu dengan 5 hari. 5 hari. Ini usia 5 hari berdetnya. Ini cross, ini ada petaknya putih ini. Beker lur untuk pedetnya ini. Dan untuk kualitas kapuran atau susu dari induknya sendiri ini cukup memenuhi kebutuhan dari pedetnya ini. Sangat banyak sekali tuh, sebelah sana ini belum keisep atau belum kekenyot itu. Ini masih penuh sebelah sana isinya. Ini masih lucu-lucunya 5 hari, padahal ini sebelum kelahiran, sebelum beranak itu 1 hari sebelumnya udah tak liput ini Sumarijah ini. Terus alhamdulillah besok paginya ini udah langsung beranak. Sore atau siang Om? Siang Om ya? Jam 1 siang ini. Untuk proses beranaknya pun dibantu sama Om John. Cukup ditarik Om ya itu Om ya. Iya, kan sirain dangak. Sirain dangak lur. Katanya Om John sirain dangak. Ini cukup produktif untuk Sumarijah ini lur. Ini bisa dikatakan setiap tahun bisa menghasilkan atau produksi 1 pedetan. Karena terbukti dari 3 tahun berturut-turut. Ini 2022, 2021, 2020. Dan untuk Sumarijah ini sendiri sebenarnya juga dicombor sama Om John. Jadi dicombor enggak, istilahnya apa, enggak terus sapi jadi majer itu enggak lur. Ini bisa juga, tapi ngasihnya ya juga harus pakai ukur-ukur lah secukupnya. Engko wedi ya Jorono. Untuk comboran pagi sama sore untuk mendukung air susu dari pedetan ini sendiri. Ini buktinya, ini pun juga yang
baru datang di kandang Om John ini juga dijomor, masih makan comboran itu lur. Ini insya Allah mudah-mudahan jadi nih lur, ini udah di IB ini. Ini kandang breeding tempatnya Om John Ngaritan. Ada Sumarijah, mungkin Sumarijah sapi yang paling tertua di sini nih lur untuk saat ini. Jadi kurang lebih telung tahun Om Sumarijah nih kini. Telung tahun muncul ya, 4 tahun. 2018 20 selikur bener. Heeh. 2019. Ya ini lur, enaknya sapi breeding itu nggak perlu besar, nggak perlu jumbo, nggak perlu super. Yang kita butuhkan itu adalah setiap tahunnya itu menghasilkan bibitan-bibitan atau peranakan-peranakan dari indukannya itu sendiri. Nih ternyata walaupun sapi super pun kadang nggak begitu menjamin untuk setiap tahunnya beranak, karena kadang yang namanya sapi jumbo itu untuk proses birahinya pun kadang juga lama, terus kadang juga masa itu juga lama. Om, dari 3 ekor pedet dari awal nih Om, dari Sumarijah, untuk pedet dari Sumarijah itu yang menurut Om John dari 3 ekor itu yang lebih menonjol yang mana Om? Yang ini Mas, yang ketiga. Yang ketiga ini Om. Ini kalau saya lihat satu lebih panjang, lebih tinggi, kemudian kulitannya lebih tebal yang ini. Terus kepalanya pun kayak kekar Om ya. Porem. Porem, bisa dikatakan porem. Ini alhamdulillah ketiganya ini kok jantan semua Om ya. Ya rezeki Mas. Rezeki ini loh. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Untuk prosesnya Om, prosesnya Om, kok ada keinginan terus untuk menarik itu? Ya, karena memang pecah kawahnya setengah 12 siang. Pas mau berangkat Jumatan saya lihat loh kok pecah kawah, terus saya nggak jadi Jumatan, saya tunggu sampai setengah 1 lebih kok teracaknya nggak kelihatan. Oh ini berarti ada indikasi, intinya butuh pertolongan. Karena memang biasanya itu pecah kawah diikuti dengan keluarnya teracak biasanya Mas. Pecah kawah biasanya diikuti beserta keluarnya teracak dari pedetnya itu sendiri Om ya. Terus Om, kok inisiatif langsung ini butuh pertolongan, itu pertama yang dilakukan apa ini Om? Pertama sebenarnya mau saya tarik sendiri, cuma karena posisinya hari Jumat nggak ada teman, terus akhirnya saya manggil petugas kesehatan untuk membantu saya narik ini. Untuk menarik si pedet ini sendiri Om. Jadi untuk proses waktu pertama mau ditarik Om sama menghubungi mantri itu Om, itu jaraknya berapa? Setengah jam atau 1 jam Om? Pokoknya ini keluar sekitar jam 1, jadi saya setengah 1 nggak ada tanda-tanda, saya langsung menghubungi petugas kesehatannya sekitar jam 15 menit lah nyampe sini. 15 menit ini lah Om, ini kan buat para ya mungkin peternak breeding yang pemula Om, kadang kan mengalami seperti itu, mungkin gugup atau nggak tahu Om. Ini untung 15 menit datang Om. Seandainya untuk petugas itu bisa datangnya itu setelah asar, setelah jam 3, itu yang harus kita lakukan apa Om? Seandainya mantrinya nggak bisa datang langsung gitu Om. Yuk kita tangani sendiri. Kita tangani sendiri, tapi diusahakan ya kita paling nggak membutuhkan pendamping lah Om ya. Kalau yang misalnya nggak ada petugas yang bisa datang saat itu, tuh ya kita nyari bantuan dari sedulur semua sing di lingkungan kita yang sudah pengalaman, siapa dimintai tolong itu biasanya mau Mas. Soalnya pedetan setelah pecah kawah maksimal 2 jam itu harus sudah keluar. Soalnya kalau enggak segera keluar nanti kan air apa itu Ketuban, lendirnya itu sudah mengering, kemudian biasanya tulang panggulnya itu menyempit lagi Mas. Jadi proses penarikannya itu nanti akan lebih susah dan lebih berisiko. Lebih berisiko lagi, berarti jaraknya kurang lebih 2 jam. 2 jam. Jadi biasanya saya kan gini, ketika
sapi kita mau beranak pecah kawah misalkan seperti ini setengah 12, ditunggu 1 jam, kalau pedetan itu enggak keluar itu berarti tanda-tanda ada sesuatu yang tidak beres, jadi harus segera dipanggilkan petugas kesehatan. Itu kalau saran saya. Jadi ya kita tunggu 1 jam dulu lah Om ya. Ya, 1 jam, seandainya 1 jam itu pedet belum keluar, kita mungkin tahu kan untuk apa namanya tanda-tanda dari indukan kita kan lihat kan Om ya. ya. Seandainya belum keluar ya kita masih punya waktu 1 jam itu untuk menghubungi mantri gitu Om ya. Ya. Seandainya mantri dalam 1 jam nggak datang atau nggak bisa ya kita harus pakai solusi harus ditangani ini sendiri ya, kalau bisa membutuhkan ya tetangga sekitar lah Om ya. Ya, yang jelas di setiap lingkungan ini kan Pasti ada lah Om ada ya. yang pengalaman Mas. Jadi ciri-cirinya seperti itu Om ya. Untuk sapi yang mau proses beranak, yang terutama pecah ketuban dulu, kita tunggu waktu kurang lebih 2 jam Om. Kita tunggu 1 jam. 1 jam. 1 jam setelah pecah kawah, kalau enggak segera keluar pedetannya, kita pastikan itu ada kendala gitu aja. Iya Jadi Om. harus menghubungi mantri karena setelah pecah kawah maksimal 2 jam pedet harus sudah keluar. Ini keluarnya apa dulu Om? Waktu kemarin itu Om, ditarik itu Om. Tetap normal, Masih kepalanya normal. tetap teracaknya dulu, cuma posisinya enggak gitu. Oh, posisinya enggak. Kalau yang normalnya itu harusnya seperti apa Om? Harusnya gini. Oh, jadi kayak seluncur gitu Iya, Om. harusnya gini, cuma ini kemarin arahnya Arahnya enggak kayak gitu. Jadi waktu penarikannya ini Om bisa buat para peternak yang lain Om. Kepalanya dilurusin atau gimana, atau waktu posisi ndanga itu Om? ya di reposisi dulu, di pernah nih lah kita rogoh, Kita atur dulu lah. diatur dulu baru ditarik. Baru Soalnya ditarik. kalau ndak ditata dulu langsung ditarik gini yo ndak bisa keluar. Iya, Mas. enggak bisa keluar Om ya. Ya seperti itu dulur-dulur untuk para peternak breeding yang lainnya. Nah, ini bisa jadi referensi, bisa jadi buat pelajaran atau pengalaman untuk para peternak sapi breeding dimanapun berada, khususnya ya kita tetap harus waspada, hati-hati, dan kita juga harus tetap belajar, karena yang namanya sapi breeding, sapi indukan itu yang kita harapkan adalah anaknya, dimana anaknya yaitu setiap tahunnya. Mungkin cukup sekian untuk video dari Mas Kipliasa. Semangat untuk para peternak breeding dimanapun berada, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.